fosil dalam pembelajaran IPA. Materi kali ini adalah materi terakhir di semester 2. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sumber energi alternatif yang ada di Indonesia. Supaya kalian dapat memahami materi ini, tonton video Ibu sampai selesai. Jalan alternatif adalah jalan yang sering digunakan untuk menggantikan jalan utama. Nah, sama halnya dengan energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang digunakan dengan tujuan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Mengapa harus diganti? Karena bahan bakar fosil itu jumlahnya sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui. Adapun keuntungan menggunakan energi alternatif, yang pertama, tidak menghasilkan polusi. Yang kedua, tidak cepat habis. Dan yang ketiga, dapat diperbarui. Oke, sekarang Ibu akan menjelaskan macam-macam sumber energi alternatif yang ada di Indonesia. Yang pertama, matahari. Matahari adalah sumber energi alternatif yang dapat menghasilkan panas dan cahaya terbesar di dunia ini. Matahari itu disebut juga energi surya. Alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik adalah panel surya. Manusia memanfaatkan matahari untuk membangkitkan tenaga listrik yang dikelola oleh PLTS, Pembangkit Listrik Tenaga Surya, yang terdapat di Pulau Bali, yaitu PLTS Karangasem, PLTS Nole, dan lain sebagainya. Sumber energi alternatif yang kedua adalah air. Air adalah sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Air dapat menghasilkan energi gerak. Air dimanfaatkan manusia untuk membangkitkan listrik yang dikelola oleh PLTA, Pembangkit Listrik Tenaga Air. Banyak sekali PLTA yang ada di Indonesia, contohnya PLTA Gajah Mungkur di Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah angin. Angin tentunya menghasilkan energi gerak. Angin dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin angin atau kincir angin, sehingga akan menghasilkan energi listrik. Yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi adalah sumber energi alternatif berupa panas yang terdapat di dalam perut bumi. Sumber energi panas bumi dapat membangkitkan tenaga listrik yang dikelola oleh PLTT, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, terdapat di Jawa Barat, yaitu PLTT Salah. Yang kelima adalah biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan oleh bahan-bahan organik. Contoh-contoh bahan organik yang dapat menghasilkan biofuel adalah tanaman tebu, tanaman sorghum, jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Yang keenam, biomasa. Biomasa adalah sumber energi alternatif yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang masih hidup atau belum lama mati. Biomasa itu sumbernya terdapat pada alkohol, limbah, dan bahan bakar kayu. Yang ketujuh, yang terakhir adalah gelombang air laut. Gelombang air laut ini merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Meskipun gelombang air laut memiliki potensi sebagai sumber energi alternatif, namun di Indonesia belum dapat dimanfaatkan dengan baik, masih dalam tahap perkembangan.
Ibu harap suatu saat nanti di antara kalian dapat menciptakan pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat untuk